Pernahkah Anda merasa bahwa peta karir yang Anda pegang selama ini tiba-tiba tidak lagi cocok dengan medannya? Selamat datang di era di mana aturan main telah berubah total. Slide ini bukan tentang ketakutan, tapi tentang peluang. Jangka di sebelah kiri mewakili presisi masa lalu kita, dan sirkuit di kanan adalah kompleksitas hari ini. Pertanyaannya bukan apakah kita masih relevan, tapi bagaimana senioritas kita menjadi senjata paling mematikan di era teknologi ini. Dulu, dunia kita stabil. Kita belajar satu skill, mengasahnya hingga tajam, dan itu cukup untuk menjaga kita aman selama puluhan tahun. Keahlian mendalam adalah benteng pertahanan kita. Kita nyaman di sana. Tapi lihat sekarang, arusnya berbalik. Di dunia baru ini, skill teknis cepat usang. Ketidakpastian adalah menu sarapan kita setiap hari. Nilai Anda tidak lagi diukur dari seberapa cepat tangan Anda bekerja, tapi seberapa tajam keputusan yang Anda ambil di tengah kekacauan. Maka, tantangan terbesarnya bukan belajar software baru. Tantangan utamanya adalah psikologis, mengganti identitas profesional lama kita dengan arsitektur berpikir yang benar-benar baru. Sebelum kita melangkah, kita harus keluar dari labirin ini. Ada 3 asumsi, 3 jebakan mental yang sering membuat profesional senior merasa macet atau tertinggal. Mari kita bongkar satu persatu. Mitos pertama, saya harus jago teknis, harus bisa coding seperti anak muda. Reality check, salah besar. Jika Anda mencoba bersaing di level teknis mentah dengan lulusan baru atau AI, Anda kalah by design. Nilai sejati Anda ada pada kemampuan framing masalah, menentukan prioritas strategis, dan melihat konsekuensi jangka panjang yang tidak terlihat oleh mereka yang hanya sibuk dengan koda. Lihat gambar ketapel ini. Anda tidak terlambat. AI dan teknologi justru mengompresi kurva belajar. Pengalaman puluhan tahun Anda adalah batu yang siap dilontarkan. Dengan tools yang tepat, pengalaman Anda bisa dikalikan. Anda bisa melesat lebih jauh, lebih cepat dari siapapun yang baru belajar berjalan. Ubah pola pikirnya, dari seorang pelajar menjadi director of learning. Seperti konduktor orkestra, Anda tidak perlu bisa memainkan semua alat musik. Anda hanya perlu tahu suara apa yang mungkin dihasilkan dan bagaimana memadukannya. Tugas Anda bukan melakukan hal teknis, tapi mengetahui apa yang mungkin dilakukan. Namun, hati-hati, ada bahaya nyata di depan mata. Bukan AI, tapi ego kita sendiri yang takut terlihat bodoh saat belajar hal baru. Bahaya kedua adalah tersesat dalam banjir informasi tanpa peta. Dan ketiga, salah fokus mengejar fitur canggih, padahal yang kita butuhkan adalah sistem kerja baru. Jadi, siapa Anda sekarang? Hapus kata operator dari kartu nama mental Anda. Anda adalah arsitek. Peran baru Anda adalah menguasai orkestrasi. Anda adalah penghubung antara intuisi manusia dan kecepatan mesin AI. Anda adalah penentu konteks dan etika. Ini kuncinya. Pengalaman Anda adalah dataset paling mahal yang tidak dimiliki AI. AI butuh konteks, butuh judgement, butuh pemahaman pola manusia. Itu semua milik Anda. Tugas Anda adalah menyuntikkan kebijaksanaan masa lalu Anda ke dalam sistem AI, agar hasilnya tak tergantikan. Keunggulan Anda justru ada di area yang tidak seksi, tapi bernilai tinggi. Kemampuan membingkai masalah, problem framing, negosiasi yang rumit, membaca sinyal-sinyal lemah di pasar, dan manajemen risiko. Ini adalah hal-hal yang belum bisa disentuh algoritma dengan sempurna. Pergeseran terbesar yang harus Anda lakukan hari ini, berhenti menjadi sekedar pemilik keahlian. Mulailah menjadi pemilik sistem berpikir. Bagaimana cara menangnya? 1. Definisikan kembali nilai diri Anda, bukan jabatan, tapi fungsi strategis. 2. Fokus ke pengambilan keputusan, biarkan teknologi yang eksekusi. 3. Gunakan teknologi sebagai tuas pengungkit atau leverage untuk memperbesar dampak pengalaman Anda. Sebagai penutup, ingatlah kalimat ini. Anak muda mungkin unggul di kecepatan, tapi senior, Anda unggul di arah. Di dunia yang bergerak terlalu cepat ini, kecepatan tanpa arah adalah bencana. Teknologi justru membuat kemampuan Anda menentukan arah kembali menjadi aset yang paling mahal. Jangan takut, pegang kemudinya dan arahkan masa depan.